Setelah dia membasuh kaki kanannya, dia langsung pakai terompah, kemudian dia basuh kaki kirinya, langsung dia pakai terompah. Apakah ini boleh? Maka ini boleh. Tidak, tidak mengapa. Tetapi afdalnya adalah dia biarkan basuh dulu keduanya baru dia pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Kita sampai pada hadis yang ke-87, ya. Bab ma jaa fil mashi 'alal khuffain. Bab tentang masalah mengusap dua terompah. Terompah yang maksud di sini adalah, ya, mungkin di Indonesia ini jarang, ya, kita dapati terompah. Terompah di sini biasanya dipakai oleh orang-orang ketika di musim dingin. Ya, ketika di musim dingin mereka memakai terompah. Terompah ini bentuknya seperti sepatu, tetapi dia tipis, ya, tipis, lebih tebal daripada kaos kaki, tapi bentuknya seperti sepatu. Ya, kalau antum lihat kayak seperti sepatu bot yang agak tinggi, semacam itulah, tetapi dia lebih pendek lagi. Maka ini disebut dengan khuffain, terompah. Ya. Di sini Imam Malik rahimahullah taala membawakan beberapa hadis dan athar. Kata Imam Malik, an Ibn Shihab, an Abbad ibn Ziyad, wa huwa min waladil Mughirah ibn Syu'bah, an abihi al-Mughirah ibn Syu'bah. Dari Ibn Shihab Az-Zuhri, dari Abbad ibn Ziyad. Abbad ibn Ziyad ini, kata Imam Malik, dia adalah anaknya Mughirah ibn Syu'bah. Dari bapaknya Mughirah ibn Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba lihajatihi fi ghazwati Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi untuk membuang hajat pada peperangan Tabuk. Qala al-Mughirah, berkata Mughirah, fa dhahabtu ma'ahu bima'in. Maka saya pun pergi, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa air. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fasakabtu alaihi. Maka Nabi pun datang dan saya pun menuangkan air kepada Nabi sallam. Wa ghassala wajhahu. Nabi pun membasuh wajah beliau. Summa dhahaba liyukhrija yadayhi min kummi jubbatihi. Kemudian Nabi pun ingin mengeluarkan tangannya dari lengan bajunya, ya. Falam yastati min dhaiki kumma jubbatihi. Dan Nabi tidak bisa mengeluarkan tangannya dari lengan bajunya. Fa akhrajahuma min tahtil jubbah. Maka Nabi pun mengeluarkan tangannya dari bawah jubbah. Fa ghassala yadah. Maka saya pun membasuh tangan Nabi sallam. Saya pun menuangkan air tersebut, maka Nabi pun membasuh kedua tangannya. Wa masaha bi ra'sih, dan Nabi pun mengusap kepalanya. Wa masaha 'alal khuffain, dan Nabi pun setelah itu mengusap dua terompahnya. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abdurrahman ya ummuhum. Kemudian Nabi SAW datang dan Abdurrahman pada saat itu menjadi imam bagi para sahabat. Wa qad shalla lahum raq'ah, dan Abdurrahman salat, ya, untuk para sahabat satu rakaat. Fa shalla Rasulullah ma'ahum raq'ah allati baqiyat alaihim. Kemudian Nabi pun salat bersama mereka rakaat yang tersisa.
Fafazi'an nas, maka manusia pun kaget. Falamma faragha Rasulullah sallam qala ahsantum. Ketika Nabi sallam selesai dari salatnya, Nabi pun mengatakan ahsantum. Sungguh telah bagus apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama hadis ini ya, dari sisi sanadnya, di sini Imam Malik mengatakan an Abbad ibn Ziyad wa huwa min waladil Mughirah bin Syu'bah. Kata Imam Malik, hadis ini diriwayatkan dari Abbad ibn Ziyad. Abbad ibn Ziyad ini anaknya Mughirah ibn Syu'bah. Di sini Imam Malik salah. Ya, beliau di sini keliru. Menyebutkan Abbad ibn Ziyad ini adalah ya, anaknya Mughirah ibn Syu'bah. Yang benar, Abbad ibn Ziyad ini bukan anaknya Mughirah ibn Syu'bah. Di sini kekeliruan. Ya, dan ini wajar. Kadang-kadang ahlul ilm itu keliru ya di dalam beberapa masalah ya. Kadang termasuk juga di dalam masalah rawi. Maka kita harus punya keyakinan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, namanya manusia itu ya'tarihi ma ya'tarihil bashar. Manusia itu pasti ada saja kekurangannya. Maka kata para ulama di sini Imam Malik keliru. Ya, keliru beliau dalam menyebutkan bahwasanya Abbad ibn Ziyad ini anaknya Mughirah ibn Syu'bah. Abbad ibn Ziyad bukan anak Mughirah ibn Syu'bah. Kemudian di sini Imam Malik rahimahullahu taala membawakan hadis ini yang berbicara bagaimana Mughirah bin Syu'bah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuangkan air untuk wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai pada basuhan kaki, Nabi tidak membasuh kedua kaki beliau ketika berwudu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua terompah beliau. Maka ini dijadikan dalil oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala tentang disyariatkannya mengusap dua terompah. Dan mengusap dua terompah ini Bapak Ibu ada dua kelompok yang menyelisih ahlus sunnah dalam masalah ini. Pertama, kelompok Khawarij. Khawarij itu adalah kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin ketika mereka melakukan dosa-dosa besar. Suka mengkafirkan kepada para penguasa. Makanya kelompok Khawarij. Apa yang mereka katakan? Bahwasanya mengusap dua terompah ini tidak ada. Hukumnya mansuh. Ya tidak ada kata mereka. Maka kaki itu tidak boleh diusap. Kaki itu tidak boleh diusap, harus dibasuh. Sehingga orang Khawarij ini banyak sekali meriwayatkan athar-athar dari sahabat-sahabat yang mengingkari mengusap dua terompah. Di antaranya athar Abu Hurairah, riwayat dari Abu Hurairah dinisbatkan kepada Abu Hurairah bahwasanya beliau mengingkari mengusap dua terompah, dan ini diriwayatkan oleh orang-orang Khawarij. Kenapa? Karena itu mendukung akidah mereka. Makanya di dalam ilmu hadis, jika ada ahlul bid'ah meriwayatkan sebuah hadis, maka hadisnya tidak diterima kalau seandainya mendukung bid'ahnya. Maka apa saja kalau orang ada ahlul bid'ah meriwayatkan hadis, ya, maka hadisnya tidak akan diterima oleh ahlul hadis kalau mendukung bid'ahnya. Seperti itu pula orang Rafidhah, orang Syiah. Ketika mereka meriwayatkan hadis yang berbicara tentang keutamaan Ali, keutamaan Ahlul Bait, maka tidak akan diterima hadisnya. Kenapa? Karena itu mendukung bid'ahnya. Bukan kita membenci Ahlul Bait, tidak. Tetapi itu ada indikasi hadis tersebut mereka riwayatkan bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang awam Khawarij ini menyelisih Ahlussunnah dalam masalah ini, mengusap dua terompah. Kemudian kelompok yang kedua yang menyelisih Ahlussunnah ada kelompok Rafidhah. Mereka mengatakan bahwasanya kaki ini tidak boleh diusap. Kaki ini harus dibasuh. Ya, jadi mereka mengingkari adanya al-mashu alal khuffain, mengusap dua terompah. Padahal hadis-hadis yang mengusap dua terompah ini juga datang dari Ali bin Abi Thalib, tapi tidak dipakai oleh mereka. Ya, tidak dipakai oleh mereka. Sehingga permasalahan mengusap dua terompah ini sebetulnya permasalahan fikih. Tetapi di bawah sebagian ulama Ahlussunnah memasukkan permasalahan ini ke dalam masalah akidah. Kenapa? Karena hadis-hadis yang berbicara tentang mengusap dua terompah ini sangat banyak. Lebih banyak daripada hadis-hadis yang berbicara tentang haid dan nifas,
tayammum dan yang lainnya. Kenapa? Hadisnya sangat banyak. Ya. Oleh karenanya, para ulama mengatakan orang yang menyelisih Ahlussunnah dalam masalah ini setelah mereka sepakat tentang adanya masyru'iyah al-masy' 'alal khuffain, maka dikatakan mereka menyelisihi merupakan ciri bid'ah di sebuah kaum. Kalau mereka mengingkari tentang mengusap dua terompah. Ya. Sehingga kadang-kadang ini salah satu kesalahan orang, kadang-kadang mereka menganggap permasalahan fikih itu tidak mengapa orang berselisih dalam masalah fikih. Kalau masalah fikih tidak apa, bebas kita berpendapat. Tidak demikian. Kadang-kadang masalah fikih itu bisa menyeret orang ke dalam perkara bid'ah, Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak disuruh untuk mencari khilaf. Mencari adakah perbedaan pendapat ulama masalah ini? Ada ini. Nah, mana yang paling nyaman? Itu yang diambil. Tidak demikian. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mencari yang kuat. Itulah yang kita laksanakan. Mana dalil yang kuat itu kita laksanakan. Taib. Kemudian di sini para ulama mengatakan bahwasanya mana yang lebih afdal? Seseorang itu ketika dia berwudu mengusapkah kedua terompahnya ataukah dia lepas dia menyuci kedua kakinya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ketika kita berwudu, mana yang lebih utama? Kaki itu diusap ataukah kaki itu dibasuh? Diusap ketika dia memakai dua terompah ataukah dia dibasuh? Yang benar di dalam masalah ini bahwasanya ketika kondisi kita dalam memakai terompah atau memakai sepatu dan kaos kaki tidak kita lepas, maka kondisi semacam ini lebih utama kita usap. Lebih utama kita usap. Tetapi kalau kondisi kita tidak memakai terompah, tidak memakai kaos kaki, tidak memakai sepatu misalnya, maka kondisi semacam ini afdalnya kita membasuh. Maka ini pendapat yang paling pertengahan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka kata Ibnu Qayyim inilah a'dalul aqwal, ya. Perkataan yang paling tengah di antara khilaf ulama dalam masalah ini. Sehingga mengusap dua terompah ini lebih afdal ketika di kondisi kita memakai terompah. Maka afdalnya adalah dipakai terompahnya kemudian diusap. Tidak dilepaskan. Tapi kondisi Anda tidak memakai terompah, maka Anda basuh. Ya, Anda basuh kedua kaki Anda. Taib. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, An-Nafi' wa Abdullah bin Dinar annahuma akhbarah anna Abdullah bin Umar qadima al-Kufah ala Sa'ad bin Abi Waqqas wa huwa amiruha. Berkata Imam Malik dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar, sesungguhnya mereka berdua memberitakan sesungguhnya Abdullah bin Umar ketika datang ke Kufah, ya, sampai di tempatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan pada saat itu Sa'ad adalah amir, gubernur di kota Kufah. Fara'ahu Abdullah bin Umar yamsahu 'alal khuffain fa ankara dzalika alaih. Kemudian Abdullah bin Umar melihat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengusap kedua terompah beliau. Maka Abdullah bin Umar pun mengingkari kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdullah bin Umar mengingkari kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian faqala lahu Sa'ad, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, sal abak idza qadimta alaih. Faqadima Abdullah bin Umar fanasiya an yas'ala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hatta qadima Sa'ad. Kata Sa'ad ketika melihat Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar mengingkari beliau, mengusap dua terompah beliau, kemudian kata Sa'ad, sal abak, tanyalah bapakmu, yaitu Umar bin Khattab, ketika engkau nanti sampai ke Madinah. Ya. Ketika sampai kota Madinah, Abdullah bin Umar lupa beliau menanya bapaknya tentang perihal mengusap dua terompah ini. Sampai datang Sa'ad ke kota Madinah. Kemudian saat itu bertemu Abdullah bin Umar. Berkata Sa'ad, faqal, as'alta abak, wahai Abdullah bin Umar, apakah engkau sudah menanya bapakmu, Umar bin Khattab? Faqal, la, tidak. Fasa'alahu Abdullah, maka pada saat itu pun Abdullah pun bertanya kepada Umar bin Khattab.
Faqala lahu Umar, "Idza adkhalta rijlaika fil khuffain wa huma tahiratan, famsah alaihima." Kemudian berkata Umar kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah bin Umar, jika engkau memakai kedua kakimu, jika memakai dua terompah, jika engkau ingin memakai dua terompah, maka jangan engkau pakai kecuali sebelumnya engkau dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah berwudu. Famsah alaihima." Baru setelah itu engkau usap di atas keduanya. Kemudian berkata Abdullah, "Wa in jaa ahaduna minal ghaid." Walaupun kita pada saat itu ingin buang hajat, tetap kita pakai. Qala Umar, "Wa in jaa ahadukum minal ghaid." Walaupun salah seorang di antara kalian mau buang hajatnya tetap pakai terompah tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Malik membawakan sebuah athar dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar beliau mengkari Sa'ad bin Abi Waqqas. Mengkari Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika itu Sa'ad mengusap dua terompah beliau, diingkari oleh Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar tidak sampai kepada beliau hadis tentang mengusap dua terompah ini. Dan banyak diriwayatkan, tetapi hampir semua riwayat dinisbatkan kepada para sahabat mereka mengingkari dua terompah ini, hampir semua riwayatnya lemah. Tetapi ada beberapa riwayat yang sahih, sebagian sahabat itu mengingkari mengusap dua terompah. Sebab mereka mengingkari itu adalah mereka berselisih tentang masalah surah Al-Maidah. Ya. Sebab di antara para ulama, ya, bahkan juga sebagian ulama dinisbatkan kepada mereka mengingkari sebagian mengusap terompah ini karena disebabkan di dalam surah Al-Maidah. Di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membasuh kedua kaki kita. Kata mereka, mengusap terompah ini datang sebelum turunnya ayat surah Al-Maidah. Jadi mengusap terompah ini datang sebelum turunnya ayat surah Al-Maidah. Ketika turun surah Al-Maidah, maka surah Al-Maidah itu menghapuskan hukum mengusap terompah. Sehingga dari ini sebahagian dinisbatkan kepada para ulama salaf, mereka mengingkari mengusap dua terompah. Kenapa? Karena ada beberapa riwayat, beberapa athar yang menjelaskan bahwasanya mengusap terompah ini sebelum turunnya surah Al-Maidah. Kata mereka, turunnya surah Al-Maidah ini menghapuskan mengusap terompah. Tetapi yang benar adalah mengusap terompah ini terjadi pada akhir-akhir setelah turunnya surah Al-Maidah. Adapun riwayat-riwayat yang dinisbatkan turunnya sebelum surah Al-Maidah, maka semua riwayat ini adalah riwayat yang lemah semua. Riwayat-riwayat yang lemah. Nah, salah satu riwayat yang sahih adalah riwayat Abdullah bin Umar ini. Beliau pertama kali mengingkari mengusap terompah. Kenapa? Karena tidak sampai kepada beliau hadis tentang masalah mengusap terompah. Dan itu sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Tanya bapakmu." Dan qadarullah Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, beliau lupa menanya bapaknya. Ketika sampai Sa'ad ke kota Madinah, kata Sa'ad, "Sudah engkau tanya bapakmu?" Kata Umar, "Tidak." Kata Abdullah bin Umar, "Tidak. Sekarang tanya bapakmu." Akhirnya beliau bertanya. Maka bertanya dengan Umar, dijelaskan oleh Umar bahwasanya emang ada yang mengusap terompah tersebut. Bahkan dijelaskan oleh Umar di sini, ketika engkau ingin mengusap dua terompahmu, sebelumnya engkau harus dalam keadaan suci. Nah, dari hadis ini, dari athar ini, para ulama mengambil syarat-syarat atau dikatakan kapan seseorang boleh mengusap dua terompahnya. Yang pertama adalah tidak boleh seseorang itu mengusap dua terompahnya kecuali sebelumnya dalam keadaan berwudu. Gimana Ustaz maksudnya? Contoh, saya ulun ini hendak memakai terompah, baik itu sepatu, kaos kaki dan semisalnya. Ulun ini hendak memakai itu. Ulun tidak boleh mengusap ketika berwudu di atas terompah ulun sebelum saya berwudu sempurna dulu. Jadi saya berwudu sempurna, ya. Setelah saya berwudu sempurna, baru saya basuh kaki saya, selesai, baru saya memakai khuf,
pakai terompah. Setelah saya pakai dan berniat untuk nanti kalau seandainya wudu saya batal, kalau berwudu lagi tidak perlu dibasuh kakinya, cukup diusap. Maka syarat pertamanya harus bersuci sempurna terlebih dahulu. Ya. Kalau seandainya tidak sempurna, ya maka tidak boleh. Harus berwudu sempurna. Kemudian setelah itu dia berniat, dia memakai terompah. Nanti misalnya pas maghrib terkantut misalnya, batal wudunya. Maka ketika dia berwudu, cukup dia usap di atas terompahnya. Maka ini dimaksudkan harus dipakai sebelumnya dalam kondisi bersuci. Taib. Kalau ulun bertayamum aja Ustaz, saat itu ada air. Boleh tidak saya bertayamum karena air pada saat itu kering? Ya, tidak ada air. Ya, di Banjar biasanya bebannya pasti tabuk kededak misalnya. Misal, ya. Boleh enggak saya bertayamum kemudian saya setelah itu memakai khuf? Maka memakai terompah ini harus bersuci pakai air. Kalau tayamum tidak sah. Tidak sah sucinya sebelumnya tayamum. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, as-sa'id, kata Nabi SAW, as-sa'id wudu'ul muslim wa in lam yajidil ma' 10 sinin fa idza wajadal ma' falyumissahu basharatahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya debu itu adalah wudu bagi seorang muslim jika seandainya dia tidak mendapatkan air. Kalau seandainya dia mendapatkan air, seandainya dia mendapatkan air, wajib dia menyentuh tubuhnya itu dengan air. Hadis ini berbicara tentang masalah tayamum. Orang kalau junub di dalam tayamum tidak mendapatkan air, boleh dia bertayamum. Jadi orang junub, ya, dia tidak mendapatkan air, boleh dia bertayamum, mengusap mukanya dan mengusap kedua wajahnya. Tayyib. Ternyata sudah 3 hari misalnya, baru ada air. Apakah dia mandi wajib lagi? Iya, dia harus mandi wajib lagi. Karena yang kemarin itu cukup hanya sekedar membolehkan saja dia untuk melaksanakan ibadah, tapi tidak mengangkat hadasnya. Tidak mengangkat hadasnya. Maka ketika dia mendapatkan air, harus dia ulang. Harus dia ulang mandi wajibnya. Dalam hadis ini walaupun 10 tahun kata Nabi SAW, walaupun 10 tahun dia tidak mendapatkan air. Setelah mendapatkan air, kata Nabi SAW, wajib dia apa? Mandi. Wajib dia mandi. Yeah. Maka seperti itu pula kata para ulama masalah mengusap terompah ini. Maka tidak boleh mengusap terompah itu kalau seandainya bersucinya dengan tayamum. Kemudian yang kedua, dikatakan di sini kata Umar, adkhalta rijlaika fil khuffain, engkau memasukkan kedua kakimu di khuf, 2 terompah. Kapan sebuah terompah itu dikatakan sah diusap di atasnya? Seperti apa terompahnya? Seperti apa terompahnya? Apakah terompah yang bolong-bolong misalnya, itu sah mengusapnya Ustaz? Atau ulun bisi kaos kaki, jempolnya kelihatan misalnya. Boleh tidak ulun usap di atas kaos kaki yang bolong jempolnya? Atau sepatunya sobek-sobek? Boleh tidak? Maka perlu Anda garis bawahi di sini. Hampir semua di dalam masalah terompah ini, ya, di dalam masalah terompah ini, hampir semua perkara yang dinukil ijma di dalam masalah mengusap 2 kaki ini hampir tidak terbukti ijma'nya. Hampir tidak terbukti ijma'nya karena di situ terjadi banyak khilaf. Dan jumhur sering sekali menukil ijma' di dalam masalah mengusap 2 terompah ini. Dan semua ijma' yang dinukil hampir semuanya tidak sahih. Ya, karena ada yang menyelisihinya. Maka kata para ulama, dikatakan terompah itu boleh diusap selama masih dikatakan terompah. Selama masih dikatakan dia sepatu. Selama dia masih dikatakan orang melihatnya itu kaos kaki. Walaupun bolong-bolong. Kalau seandainya orang masih melihat, oh kayaknya masih kaos kaki bentuknya misalnya, maka ini boleh diusap. Kalau orang melihat ini masih kayak sepatu, maka ini boleh diusap. Adapun dalil yang mengatakan tidak boleh berbolong sepatunya,
atau terompahnya bolong, tidak usapnya, maka tidak ada dalilnya. Bahkan kalau kita melihat kondisi para sahabat, kondisi sahabat kebanyakan orang fakir. Kondisi sahabat banyak dalam kondisi miskin. Dan orang biasanya kalau dalam kondisi fakir, otomatis pakaiannya banyak rusak. Ya, otomatis pakaiannya banyak rusak. Dan tidak pernah Nabi SAW menyuruh atau memerintahkan para sahabat, ya, kalau seandainya mengusap terompah harus tidak boleh ada bolongnya, tidak ada. Oleh karena itu tidak mengharuskan mengusap terompah ini bolong. Maka boleh, ya, ada yang bolong, ada yang tidak apa-apa. Selama masih orang mengatakan itu terompah. Dan para ulama mengiaskan terompah ini masuk di dalam masalah mengusap terompah ini adalah kaos kaki, sepatu dan semisalnya yang menutup kedua kaki kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Umar mengatakan bahwasanya seseorang ketika dia sudah mengusap atau membasuh kedua kakinya baru dia pakai terompah tersebut. Mungkin Anda bertanya, Ustadz bagaimana kalau seandainya saya berwudu, kemudian setelah saya membasuh satu kaki kanan saya, langsung ulun pakai terompahnya. Kemudian setelah itu ulun basuh lagi kaki kiri, langsung ulun pakai terompahnya. Ataukah saya itu basuh dulu kedua kakinya, baru saya pakai terompahnya. Maka kata para ulama, afdalnya ketika Anda berwudu dulu. Basuh kedua kaki. Sudah selesai, baru Anda berniat memakai terompah. Tapi kalau ada orang, misalnya dia berwudu, setelah dia membasuh kaki kanannya, dia langsung pakai terompah, kemudian dia basuh kaki kirinya, langsung dia pakai terompah, apakah ini boleh? Maka ini boleh. Tidak mengapa. Tetapi afdalnya adalah dia biarkan basuh dulu keduanya, baru dia pakai. Kemudian di dalam athar Umar bin Khattab ini juga menjelaskan kepada kita tentang masalah bagaimana kalau seandainya sidin itu bisi satu batis saja. Ya, disebutkan di sini adalah mengusap dua terompah. Bagaimana orang itu punya satu kaki saja? Ya, punya satu kaki saja. Apakah sah mengusap terompah itu di atas satu kaki? Maka sah. Ya, orang yang memiliki satu kaki maka juga berlaku hukum mengusap terompah ini. Kemudian di dalam hadis ini, ya, juga dijelaskan, ya, kepada kita, ya, tentang masalah, ya, orang yang kalau seandainya orang tersebut memiliki sering berhadas, semacam misalnya wanita yang sering beristihadah, yang sering haid, sering istihadah, keluar darah, ya, darah penyakit, sering keluar darah. Atau laki-laki yang sering ditimpa penyakit salisul baul, ya, penyakit kencingnya suka keluar, tidak terputus-putus, ya, sebentar-bentar keluar, 1 menit, 2 menit, ya, atau setiap 5 menit keluar kencingnya. Ini kiapa dia hendak mengusap terompahnya? Kalau hendak mengusap terompahnya, tekamih pulang, ya. Bau berwudu, tuntung berwudu, tekamih pulang, ya. Ini gimana? Apakah berlaku bagi orang ini mengusap terompah ataukah tidak berlaku? Dan ini Masya Allah, ya, tidak sedikit orang terkena penyakit salisul baul ini, khususnya kaum pria sering, ya, kaum wanita juga banyak, ya, ditimpa penyakit ini, bahwasanya kencingnya sering, ya, dan ini penyakit, ya, penyakit bukan was-was tetapi penyakit emang, ya, sebentar-bentar kencing, ya, 5 menit kencing, 7 menit tetesan lagi, ya, menetes terus. Maka kata para ulama, mengusap terompah ini juga berlaku kepada orang yang berhadas terus-menerus. Berhadas terus-menerus. Kenapa? Karena justru orang yang berhadas terus-menerus ini, mereka lebih butuh terhadap hukum ini. Karena ini untuk memudahkan mereka di dalam bersuci. Oleh karena itu kata para ulama, tidak mengapa kalau seandainya dia berwudu, setelah dia berwudu kemudian keluar kencingnya. Ya, keluar kencingnya, maka tidak mengapa setelah itu dia pakai terompah, maka tidak batal, ya. Setelah itu dia pakai terompah. Ini bagi orang yang kencingnya terus menerus keluar tidak berhenti. Taib. Kita lanjutkan.
ke asar berikutnya. Berkata Imam Malik, An-Nafi' an Abdullah bin Umar annahu bala bisuq summa tawadda'a faghasala wajhahu wa yadayhi summa masa bi ra'sihi summa du'iya li janazatin hina dakhala al-masjid liyusalliya 'alayha famasa ala khuffayhi summa shalla 'alayha. Berkata Imam Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, ya, bahwasanya beliau pernah kencing di pasar, kemudian beliau berwudu dan membasuh muka beliau dan kedua tangan beliau dan beliau mengusap kepala beliau, kemudian beliau datang ke masjid, ya, untuk masuk masjid untuk sholat jenazah. Kemudian famasa ala khuffaihi, kemudian Abdullah bin Umar pun mengusap dua terompah beliau. Summa shalla 'alaiha. Kemudian setelah itu beliau sholat jenazah. Asar ini menjelaskan tentang masalah peristiwa Abdullah bin Umar, beliau kencing di pasar, kemudian beliau berwudu. Ya. Kemudian saat itu ketika beliau mengusap kepala, pada saat itu sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Maka Abdullah bin Umar pun cepat-cepat masuk masjid. Ya. Ketika itu beliau ketika masuk masjid sambari mengusap dua terompah beliau. Kemudian beliau sholat jenazah. Kata para ulama di sini Abdullah bin Umar, kenapa beliau, ya, berjalan, ya, sambari mengusap dua terompah beliau? Kata para ulama di sini jenazah itu tidak boleh kita sholatkan kalau seandainya jenazahnya sudah diangkat. Jadi kalau jenazah itu ditaruh di depan kita sholatkan. Ketika orang itu masbuk, jenazahnya diangkat, maka sudah berhenti sholatnya. Jenazahnya tidak ada lagi. Jadi makanya kata para ulama, masbuk dalam sholat jenazah itu boleh dia menyempurnakan takbir tersebut selama jenazahnya masih ada di depan. Tapi kalau jenazah itu diangkat, maka tidak berlaku lagi sholat tersebut. Ya, tidak berlaku lagi sholat tersebut. Maka Abdullah bin Umar di sini, beliau tergesa-gesa. Kenapa? Takut jenazah itu diangkat. Akhirnya beliau mengusap dua terompah beliau. Di sini zahir dari hadis ini, sebelumnya Abdullah bin Umar itu sudah dalam keadaan berwudu. Tetapi Imam Malik di sini ingin menjelaskan bahwasanya ini menunjukkan Abdullah bin Umar setelah dijelaskan oleh Sa'ad dan dijelaskan oleh bapak beliau melaksanakan mengusap dua terompah, ya, mengusap dua terompah. Dan ini menunjukkan bagaimana sahabat ketika dikasih tahu dalil, diberitakan ini datang dari Nabi SAW, langsung mereka kerjakan. Makanya kata para ulama, sahabat itu, mereka itu tidak ada dalam kamus sahabat itu, inikah sunnah ataukah ini wajib. Tidak ada. Di dalam kamus sahabat itu, selama itu datang dari Nabi SAW, langsung mereka kerjakan. Tidak ada mereka memilah-milah, ini wajib, ini sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tidak ada dalam kamus mereka. Selama itu datang dari Nabi SAW, mereka kerjakan. Ya. Seperti itu pula jika itu datang larangan, maka tidak ada dalam kamus mereka ini ke makruhkah ataukah inikah haram. Selama itu datangnya larangan, sifatnya mereka tinggalkan. Ya. Kemudian di sini Imam Malik membawakan asar yang lain. Kata beliau, an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Ruqaish annahu qala ra'aitu Anas ibn Malik ata Quba fabal summa utiya biwudu'in faghasala wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqain summa masaha bi ra'sihi summa masaha ala khuffain summa shalla. Kata Imam Malik dari Sa'id ibn Abdurrahman ibn Ruqaish, beliau berkata, saya melihat Anas bin Malik datang ke Quba. Kemudian pada saat itu beliau kencing. Kemudian didatangkan kepada beliau bejana berisi air. Dan Anas pun membasuh wajah beliau dan kedua tangan beliau sampai kedua siku. Dan beliau mengusap kepala beliau. Dan beliau juga mengusap dua terompah beliau. Kemudian beliau sholat. Ini juga asar yang lain yang menjelaskan bahwasanya sahabat Anas bin Malik juga mengusap dua terompah beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
mengusap terompah ini apakah ada batasannya? Mengusap terompah ini dijelaskan oleh para ulama ada batasannya. Bagi orang yang mukim, tidak safar, maka batasannya mengusap terompah ini 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Mulai kapan menghitungnya, Ustadz? Menghitungnya, ya, seseorang menghitungnya sejak ketika hadas, ketika batal. Jadi dia menghitungnya itu ketika batal wuduknya. Jadi ketika Anda berwudu, ya, kemudian ya batal wudu Anda, kemudian Anda usap terompah Anda, disitulah mulai menghitung. Mulai dihitung harinya. Jadi misalnya Anda tadi berwudu jam 8 pagi misalnya, kemudian Anda memakai terompah. Maka dihitungnya bukan jam 8 pagi ini. Tapi tunggu, kalau seandainya nanti Anda batal, ya misalnya pas waktu sholat zuhur, ternyata batal. Dan Anda di sini mulai mau mengusap terompah. Ketika Anda usap di waktu sholat zuhur, maka disitulah mulai Anda menghitung. Dari zuhur sampai zuhur isuknya. Itu 1 hari 1 malam. Jadi dihitungnya itu dimulai di waktu pertama kali mengusap setelah hadas. Ya, itulah di situ kita mulai menghitung. Maka seorang mukim itu 1 hari 1 malam. Dan ini berlaku, ya, termasuk hukum ini berlaku kepada orang yang juga mengusap jilbab, mengusap sorban juga berlaku. 1 hari 1 malam. Kemudian, ya, bagi orang musafir, para ulama menjelaskan, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya seorang musafir dia boleh mengusap terompahnya, ya, boleh dia mengusap terompahnya selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallam ya'muruna an namsah 'alal khuffain yawman wa lailah walil musafir 3 ayyam. Kata beliau, kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallam memerintahkan kita untuk mengusap 2 terompah ini 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Dan bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Maka seorang musafir dia memiliki waktu untuk mengusap terompah ini 3 hari 3 malam. Taib. Kalau seandainya Ustadz ulun ini asalnya mukim kemudian safar. Asalnya ini ulun mukim mengusap terompah ini. Kemudian ulun tulak ke Surabaya. Contoh. Ulun diisukan ini mengusap terompah, berwudu, kemudian berniat ya memakai terompah. Dan saya tidak safar, masih belum safar. Siang saya pergi ke Surabaya, dari Banjar ke Surabaya, ini musafir. Nah, yang mana dia ambil? 1 hari 1 malam kah, 3 hari 3 malam? Asalnya dia mukim mengusapnya. Kemudian dia pergi safar. Berapa hari dia hitungannya? Sehari apa 3 hari 3 malam? Maka hitungannya dari hitungan musafir. Kalau seandainya dia mukim, kemudian dia pergi safar, maka hitungannya dari hitungan seorang musafir. 3 hari 3 malam. Sebaliknya, kalau seandainya dia musafir mengusapnya, kemudian balik ke kampungnya, maka hitungannya hitungan mukim. 1 hari 1 malam. Dan mengusap waktu ini, jika habis waktunya, maka batallah mengusap terompah. Artinya, jika waktunya sudah berlalu 1 hari 1 malam dan pian ya tidak safar, masih seorang yang mukim, maka harus pian lepas terompah tersebut. Harus pian lepas terompah tersebut. Ulah hendak mengusap lagi ya, Ustaz, berwudu lagi sempurna. Berwudu lagi yang sempurna. Sudah berwudu sempurna, niat lagi pakai terompah tersebut. Pokoknya kalau sudah 1 hari 1 malam, sudah habis, batal. Ya. Taib. Kalau habis waktunya, misalnya ulun mengusap terompah itu dari zuhur. Kemudian sampai zuhur berikutnya. Habis waktunya. Taib. Saya harus melepaskan terompahnya. Apakah
batal wudu kita. Ternyata ulun kada batal wudunya. Dari zuhur itu kada batal, tetapi sudah habis waktu mengusap terompah. Kalau habis waktu mengusap terompah, apakah batal wudunya? Jawabannya tidak. Tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Ya, karena yang habis itu waktu keringanan untuk mengusap. Adapun wudu dia sendiri selama belum batal, maka tidak batal wudunya. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wasu'ila Malik, ditanya Imam Malik, an rajulin tawadda'a wa ghassala qadamaihi. Tentang seorang laki-laki berwudu kemudian membasuh kedua kakinya, summa labisa khuffai, kemudian dia memakai kedua terompahnya, kemudian dia kencing, summa naza'ahuma, kemudian dia lepaskan keduanya, summa raddahuma fi rijlaihi, kemudian dia kembalikan lagi kedua terompah tersebut, summa sta'nafal wudu, kemudian dia memulai wudu. Berkata Imam Malik, faqal liyanzi'a khuffai, ya, hendaklah dia melepas kedua terompahnya, summa liyatawadda, kemudian hendaknya dia berwudu, summa liyaghsil qadamai, kemudian dia membasuh kedua kakinya, wa innama yamsahu 'alal khuffain, dan sesungguhnya orang yang mengusap di atas dua terompah itu, man adkhala rijlaihi fil khuffain wa huma tahiratani bituhril wudu, yaitu dia memasukkan kedua kakinya di dalam terompah tersebut dalam kondisi suci sebelumnya dengan suci berwudu. Fa amma man adkhala rijlaihi fil khuffain, dan adapun orang yang memasukkan kedua kakinya di dalam terompah, wa huma ghairu tahirataini bituhril wudu fala yamsah 'alal khuffain, dan barang siapa yang memasukkan kedua kakinya di dalam terompah dan dia dalam kondisi tidak bersuci sebelumnya, maka jangan dia mengusap kedua terompahnya. Maka kata Imam Malik, jangan dia usap di atas kedua terompahnya. Ya. Di sini Imam Malik rahimahullah taala ditanya tentang masalah orang yang memakai dua terompah, kemudian dia kencing, kemudian dia lepaskan terompahnya. Dia lepaskan terompahnya ketika kencing, kemudian dia pakai kembali setelah dia kencing. Dan setelah itu dia berwudu, kemudian dia usap kedua terompahnya. Maka kata Imam Malik tidak boleh. Ya kan tadi dia sudah lepaskan. Maka dia harus berwudu sempurna, dia basuh dulu kedua kakinya, baru setelah itu dia berniat memakai terompah. Di sini kata para ulama menjelaskan bahwasanya seorang muslim kalau seandainya dia memiliki waktu, sebagaimana kita jelaskan tadi, seorang mukim itu adalah 1 hari 1 malam, maka ketika terompah itu dilepaskan, maka habis waktunya dan batal mengusap terompah. Maka kalau sudah terompah itu dilepaskan, maka batal mengusap terompah. Wudunya tidak batal, tetapi yang batal adalah mengusap terompahnya. Maka tidak bisa lagi dia mengusap kecuali dia berwudu kembali, wudu yang sempurna. Hal ini kenapa kita katakan tidak batal? Hal ini berdasarkan juga asar perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib pernah beliau memakai terompah, kemudian beliau usap dan beliau lepaskan, dan beliau setelah itu sholat. Beliau tidak berwudu. Maka di sini kata para ulama, melepaskan terompah itu tidak membatalkan wudu, tetapi membatalkan untuk mengusap kembali. Tapi wudunya tidak batal selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian ditanya Imam Malik, su'ila Malik an rajulin, Imam Malik ditanya tentang seorang laki-laki tawadda'a wa alaihi khuffah. Dia berwudu kemudian ada terompahnya, kemudian dia lupa mengusap dua terompahnya hatta jaffa wudu'uhu wa shalla, sampai kering wudunya dan dia salat. Qal liyamsa ala khuffai summa yu'idus shalah. Maka kata Imam Malik, hendaklah orang tersebut dia ulangi salatnya dan dia usap kembali kedua terompahnya. Wala yu'idul wudu, dan jangan dia mengulangi wudunya. In kana adkhalahuma wa huma tahiratan, kalau seandainya sebelumnya dia sudah memasukkannya atau membasuhnya dalam kondisi bersuci. Di sini Imam Malik ditanya lagi tentang seorang laki-laki
dia berwudu, kemudian dia lupa mengusap dua terompahnya dan dia sholat. Dan ketika dia sholat itu sudah kering anggota wudunya. Maka ditanya oleh Imam Malik ditanya tentang perkara ini, kata Imam Malik, dia ulangi sholatnya dan dia usap kembali anggota kakinya, ya, terompahnya diusap kembali. Di sini Imam Malik tidak menyuruh mengulangi wudu. Dan antum mungkin masih ingat, sebelumnya Anda pernah mengatakan salah satu rukun dari rukun wudu itu ada namanya al-muwalah, yaitu harus continue antara satu anggota wudu dengan anggota berikutnya harus dibasuh, ya, dalam waktu yang berbarengan atau dalam waktu berdekatan. Di sini saya katakan Imam Malik rahimahullahu taala di sini ada dua kemungkinan. Beliau melihat al-muwallah ini bukan bagian dari rukun wudu, sehingga beliau tidak menyuruh mengulangi wudu. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, Imam Malik rahimahullahu taala beliau melihat al-muwallah itu tidak harus salah satu anggota wudu itu kering, tetapi al-muwalah itu dikembalikan kepada uruf, disebut kepada urufnya. Kalau seandainya ini orang ini sudah lama, jarak antara dia berwudu, ya, dengan selesai wudunya sudah lama, maka ini dia harus mengulang. Kalau seandainya ada ketinggalan membasuh anggota wudu, contoh ulun berwudu, membasuh muka, membasuh kedua tangan, kada ingat mengusap kepala. Tidak lupa mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Setelah sembahyang, bertakbir Allahu Akbar, pas bergerak memegang kepala, kenapa mina karing kepalanya? Kada basah. Akhirnya keingatan, kayaknya tadi apa? Kada mengusap kepala. Nah, di sini saya harus batalkan sholat saya. Apakah saya ulangi wudunya dari awal, ataukah saya mengusap kepala kemudian membasuh kedua kaki? Maka kata para ulama, pendapat yang paling benar adalah jika waktunya lama, antara berwudu dan selesai berwudu itu waktunya lama, maka diulang wudunya. Tapi jika waktunya sebentar, walaupun ya kering ya anggota wudunya, salah satu anggota wudunya kering, tetapi sebentar, maka ini cukup dia mengusap kepala yang tidak kena tadi, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Nah, di sini Imam Malik rahimahullahu taala beliau melihat bahwasanya orang ini cukup dia mengusap kedua terompahnya, kemudian dia ulangi sholat. Karena beliau melihat muwalah di sini adalah tidak berkaitan dengan keringnya salah satu anggota wudu, tetapi dikembalikan waktunya. Ya, waktunya. Jika waktunya sebentar antara jarak wudu dengan selesai berwudu, maka tidak perlu dia ulangi wudunya. Karena kalau dikaitkan dengan keringnya anggota badan, ini tentu saja akan tidak ada yang jelas ukurannya. Kenapa? Karena antum kalau di tengah gurun berwudu, kada sampai setengah menit kering. Iya. Karena ini tidak jelas, ya tidak. Tetapi kalau antum berada di tempat yang lembab, dingin, maka tidak keringnya lama. Ya, tidak keringnya lama. Oleh karena itu kata para ulama yang benar ini adalah dikembalikan dengan lama atau pendeknya waktu setelah berwudu. Kemudian kita ambil lagi ya dua asar ini biar selesai masalah mengusap terompah ini. Berkata Imam Malik, an Hisham ibnu Urwah, dari Hisham ibnu Urwah, anna abahu kana yamsu alal khuffain. Sesungguhnya bapak beliau mengusap dua terompah. Wa kana la yazid idza masa alal khuffain ayamsaha ala duhurihima wa la yamus butunahuma summa yanzi'ul imamah fayamsahu bi ra'sih. Sesungguhnya bapaknya beliau adalah Urwah bin Zubair. Beliau mengusap dua terompah beliau dan beliau tidak melebihi, ya. Ketika mengusap dua terompah beliau tidak melebihi punggungnya, ya, punggung kakinya. Yang diusap beliau cuma punggung kedua kakinya. Wala yamussu butunahuma, dan tidak mengusap di bawah terompah. Summa yanzi'ul imamah, dan beliau melepaskan sorban beliau ketika berwudu, fayamsahu bi ra'sih, dan beliau mengusap kepala beliau. Di sini Imam Malik membawakan sebuah athar dari Urwah bin Zubair menjelaskan bagaimana tata cara mengusap terompah.
Terompah itu yang diusap adalah atasnya. Yang diusap itu adalah atasnya. Yang diusap itu Ustadz, apakah semuanya harus diusap? Di atas tersebut tidak harus. Yang penting sebagian besar kena usap. Bagaimana cara mengusapnya? Cara mengusap itu adalah ya, di tangan kita ini ada air bekas air. Maka itu mengusap. Kalau terompahnya basah, itu kadang mengusap menyimbur namanya. Ya. Maka ini ya di tangan kita ini ada bekas air, kemudian kita jalankan. Cara mengusapnya gimana? Afdalnya adalah tangan kanan itu mengusap kaki kanan satu persatu. Kemudian tangan kiri dia mengusap ya kaki kiri, atau tangan kanan bisa juga mengusap kaki kiri. Maka afdalnya adalah diusap satu persatu. Kalau berbarengan Ustadz bolehlah, boleh, tidak mengapa. Tetapi afdalnya adalah diusap satu persatu. Kemudian mengusap terompah ini cukup satu kali usapan saja, tidak 3 kali. Kita membasuh kaki itu tiga kali. Kalau mengusap terompah tidak, cukup satu kali saja antum usap itu satu kali. Baik itu kaos kaki, sepatu, ataukah khuf ya, ataukah terompah. Kemudian ada perbedaan di sini antara mengusap terompah dengan mengusap sorban. Kalau mengusap sorban atau mengusap ibu-ibu mengusap jilbab, itu tidak mengharuskan sebelumnya berwudu sempurna, tidak harus. Berbeda dengan mengusap terompah. Kalau mengusap terompah itu harus berwudu sempurna sebelumnya, baru berniat mengusap terompah. Adapun imamah, sorban ataupun jilbab, kerudung, maka tidak harus sebelumnya itu berwudu sempurna. Kapan saja dia mau mengusap silahkan. Ya, ini perbedaan antara mengusap terompah dan mengusap sorban atau kerudung. Kemudian kita ambil lagi satu perkataan Imam Malik. Imam Malik berkata, an Ibn Shihab annahu kana yaqul, ya sesungguhnya Zuhri berkata, yada'u alladhi yamsau 'alal khuffain yadan min fawqil khuff wa yadan min tahtil khuff summa yamsah. Kata Zuhri, hendaknya seseorang ketika dia mengusap terompah, dia menaruh tangannya di atas dua terompahnya, satu tangan di atas terompahnya dan satu tangan di bawah terompahnya, kemudian dia usap. Jadi kata beliau diusap atas dan bawah, dan ini pendapat Az-Zuhri, dan ini pendapat menyelisih An-Nas. Nas yang sahih adalah hadis Nabi SAW, kita mengusap di atas terompahnya, dan ini Imam Malik menjelaskan di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi pendapat ini pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat. Cukup kita usap bagian atasnya. Kemudian berkata Imam Malik, wa dzalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi masil khuffain. Dan hal ini kata beliau yang paling saya senangi tentang masalah mengusap dua terompah. Nah, di sini Imam Malik rahimahullahu taala dinisbatkan kadang-kadang di sebagian buku fikih beliau mengingkari mengusap dua terompah. Ya, dinisbatkan kepada Imam Malik, beliau mengingkari mengusap dua terompah. Dan ini dinisbatkan kepada beliau. Tetapi yang benar, perkataan-perkataan beliau sebagaimana yang antum lihat di sini, bahwasanya beliau tidak mengingkari mengusap dua terompah. Adapun nisbat kepada beliau itu nisbat yang tidak sahih. Walaupun dinisbatkan oleh sebagian, tetapi yang benar, Imam Malik tidak ada mengingkari mengusap dua terompah. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada kita jawab pertanyaan. Taib. Bagaimana hukumnya menggunakan suara nasyid tapi tanpa musik sebagai background untuk acara resepsi pernikahan di ruangan indoor atau ballroom? Pertama, kalau seandainya tidak diiringi dengan alat musik, kemudian isinya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Isinya berkaitan dengan memberikan semangat, ya tidak berkaitan dengan masalah percintaan, tidak berkaitan dengan masalah musik itu mengejek orang dan semisalnya. Isinya bagus, muatannya bagus, kemudian tidak diiringi dengan alat musik, maka tidak mengapa, dia tidak dikatakan musik. Musik itu adalah yang diharamkan itu diiringi dengan alat musik. Kalau dia tidak diiringi dengan alat musik, kemudian dilantunkan oleh seseorang yang mana lantunannya itu tidak menyerupai lantunan musik yang haram. Karena kadang-kadang orang melantunkan musik tanpa alat musik, tetapi lantunannya menyerupai nada-nada yang haram, ini juga tidak boleh. Ya.
Selama lantunannya tidak menyerupai nada-nada yang haram, muatannya bagus, tidak diiringi dengan alat musik, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Apalagi di dalam pernikahan itu diperbolehkan menggunakan dub, menggunakan rabbana, ya, terbangan. Kita apa bahasa Banjarnya kita? Beterbanglah, membawakan rabbana pokoknya. Ya, berterbang nggak ada masalah, ya. Tetapi itu dimainkan oleh wanita dan anak-anak kecil, ya, bukan dimainkan oleh kaum pria. Maka dimainkan oleh kaum wanita. Boleh di waktu pernikahan, ya. Maka tidak mengapa antum di waktu asasi pernikahan menyetel misalnya suara, ya, seperti nasyid, tetapi tidak diiringi dengan alat musik. Kemudian tidak ada background musik sama sekali dan muatannya bagus. Kemudian dilantunkan tidak mengikuti seperti lantunan nada-nada musik yang ada, maka ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, suatu hari saya bersafar. Di saat mau pulang dari safar ingin sholat maghrib, akan tetapi kelewatan terus. Dan di saat kami menemukan masjid, Isya udah tiba. Sedangkan kami belum melaksanakan sholat maghrib. Yang saya mau tanyakan di sini, apakah kami boleh mengikuti sholat Isya berjamaah, sedangkan kami berniat sholat maghrib? Akan tetapi kami mengikuti sholat berjamaahnya aja di rakaat kedua. Maka yang benar adalah kalau antum masuk, ya, seorang antum musafir misalnya masuk kepada orang yang sedang sholat Isya, antum belum sholat maghrib, maka antum ikut dari awal rakaat. Ikut dari awal rakaat. Ketika rakaat ketiga antum duduk. Imamnya sholat Isya, dia otomatis naik ke rakaat keempat. Antum yang sholat maghrib duduk. Kemudian jangan salam, tunggu imamnya. Jadi nanti imamnya rakaat keempat, antum duduk saja di rakaat ketiga itu, menunggu imam itu sampai selesai rakaat keempat. Ketika dia tasyahud juga antum. Ketika dia salam, antum salam. Saya lihat kebanyakan orang kadang-kadang dia ikut bersama imam, sholat maghrib, imamnya sholat Isya, sholat 3 rakaat, imamnya naik, dia cepat-cepat tasyahudnya, kemudian salam, kemudian bertakbir lagi 4, Isyanya lagi, biar sekaligus borongan. Maka ini tidak benar. Ini tidak benar. Dia 3 rakaat saja, 3 rakaat duduk dia. Tidak boleh dia mendahului imamnya. Duduk dia di rakaat ketiga tersebut menunggu imam itu turun dari rakaat keempat. Ya, semacam itu. Bukan setarnya nunggu di rakaat kedua biar nyaman ini. Enggak. Ketika kita datang ke masjid, apapun keadaannya kita bertakbir. Bertakbir walaupun imam itu masih di rakaat pertama. Taib. Pertanyaan yang ketiga, untuk jarak kilometer, boleh dikatakan safar itu berapa ya Ustaz? Tidak ada ukuran jarak kilometer, itu tidak ada. Semuanya itu dikembalikan kepada uruf. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Hazm mengatakan, kata beliau, pergi ke Baqi itu safar sudah. Dari Masjid Nabawi ke Baqi itu safar. Iya, karena itu keluar Madinah, kata Ibnu Hazm, luar Madinah, ya, sampai semacam itu. Yang jelas safar itu dikembalikan kepada uruf sebuah masyarakat. Maka kalau urupnya kita di sini pergi misalnya dari Banjar ke Berabai, ke Kandangan misalnya, itu safar, ya safar. Atau dari Banjar ke Martapura itu safar, ya safar. Dikembalikan kepada uruf di sebuah masyarakat. Taib. Apabila saya pulang dari safar saat sholat Isya dan mau mendekati masjid di dekat rumah, apakah sholatnya masih bisa dijamak atau sholatnya 4 rakaat? Maka sholatnya 4 rakaat. Kalau sudah masuk kampung antum, maka sholatnya 4 rakaat. Misal, saya dari Surabaya, balik ke Martapura. Maka ketika saya masih berada di bandara, itu masih boleh saya menjamak dan mengqashar sampai di bandara. Tapi kalau sudah masuk, saya keluar dari bandara tersebut, masuk Kabupaten Martapura, maka tidak boleh lagi saya menjamak dan mengqashar. Karena saya sudah sampai di tempat saya. Maka tidak berlaku lagi ini hukum jamak dan tidak berlaku lagi hukum qashar. Kalau jamak itu boleh. Iya, taib. Kalau jamak itu boleh. Ini diborong oleh pertanyaan online ini. Taib. Kalau jamak itu boleh, ya. Jamak itu tidak berkaitan dengan safar. Kadang-kadang orang tidak safar itu boleh dia menjamak. Seperti dia sakit, misalnya boleh dia menjamak. Atau dia dalam kondisi hujan, boleh dia menjamak. Atau dia dalam kondisi letih berat, capek, ya, luar biasa, ya. Kemudian dia ingin menjamak, maka boleh, ya, menjamak sholat. Sehingga jamak itu tidak mesti dalam kondisi
safar. Tapi yang berkaitan dengan safar itu adalah qasar, mengqasar sholat. Taib. Bagaimana caranya bersuci untuk wanita yang haid terus-menerus? Caranya adalah menunggu keluarnya keputihan. Wanita tidak, kalau yang wanita haid tidak bisa dia bersuci. Kalau berwudu tetap saja dia haid, ya. Maka wanita haid caranya adalah menunggu keluarnya keputihan atau keringnya tempat keluarnya darah haid. Kalau sudah kering 1 hari 1 malam, maka dia suci. Apakah setiap sholat mandi atau hanya dibersihkan setiap sholat, tapi kendalanya tidak pernah bersih? Dan pertanyaan kedua, apakah boleh berpuasa untuk membayar hutang dalam kondisi ini? Karena sudah tidak bisa membedakan antara haid dan penyakit. Pertama, kalau beliau yang ditanyakan ini masalah istihadah, maka dilihat ini. Ya, maka orang kalau punya penyakit istihadah, darah istihadah, ya, maka pertama, apakah orang tersebut memiliki kebiasaan? Kalau dia tidak memiliki kebiasaan haid, kembali kedua, apakah dia bisa membedakan antara darah haid dan darah penyakit? Kalau seandainya dia tidak bisa, maka dilihat ya kebanyakan wanita yang di sekitarnya. Kebanyakan wanita di sekitarnya berapa haidnya. Maka seandainya wanita di sekitarnya 8-9 hari, bibinya, ibunya 8-9 hari, maka dihukumi haidnya 8-9 hari. Setelah itu dihukumi darah istihadah. Ini bagi orang yang tidak bisa membedakan darah haid dan istihadah. Ya, maka kalau dia tidak memiliki kebiasaan yang tetap, ya, kemudian tidak bisa membedakan ini darah haid apa darah istihadah, maka dilihat wanita yang di sekitarnya, di dekatnya, ibunya, tantenya, saudarinya, berapa haidnya biasanya. Ya, ini bagi orang yang tidak sama sekali tidak bisa. Maka dari situ dia mengambil patokan, kemudian setelah itu dia bersuci. Dia mandi, ya, mandi, kemudian dia masang pembalut agar darah itu tidak bercecer, kemudian dia sholat dalam kondisi demikian. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bacaan i'tidal ini sahih dan bisa diamalkan? Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Adapun Rabbana walakal hamd ini sahih. Adapun hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hadis ini datang, ya, hadis Rifa'ah ini datang di Sahih Bukhari dan Sunan Abi Dawud. Di dalam Sahih Bukhari tidak dijelaskan sebab sahabat ini mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Di dalam Sunan Abi Dawud dijelaskan bahwasanya sebab sahabat yang mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ini karena beliau pada saat itu bersin di waktu i'tidal. Ketika itu beliau bersin, kemudian beliau mengucapkan doa ini, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Oleh karena itu jumhur ulama mengatakan, dan ini imam yang 4, sepakat imam yang 4, bahwa madhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, bahwasanya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ini bukan doa i'tidal. Ini doa diucapkan akibat sahabat itu bertepatan dengan bersinnya. Bertepatan dengan bersinnya. Oleh karenanya tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, doa ini tidak pernah dibacakan oleh Nabi SAW. Dan juga tidak pernah satu orang sahabat pun yang mengucapkan doa ini kecuali kejadian sahabat yang bersin tersebut. Dan para ulama mengatakan hadis yang di Sahih Bukhari dan kejadian di dalam Sunan Abi Daud, kata Hafidz Ibnu Hajar, itu kejadian yang sama. Sahabat yang sama. Oleh karena itu pendapat yang paling benar dalam masalah ini, wallahu taala a'lam, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ini tidak diucapkan di waktu i'tidal. Tetapi ya yang adapun doa-doa karena Rabbana walakal hamd sighah i'tidal ini itu banyak, ya. Di antaranya disebutkan oleh para ulama 4. Rabbana lakal hamd tanpa ada waw, Rabbana walakal hamd pakai waw, walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Kemudian ada tambahan mil as-samawati wa mil al-ard, ini juga sahih, ya. Ini boleh ditambah dengan itu. Tapi tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ini hadisnya sahih, tetapi itu ketika peristiwa bersin. Wallahu taala a'lam. Taib, izin bertanya Ustadz, kebiasaan anak kalau mau melakukan ibadah sholat wajib atau sholat sunnah sebelum berwudu sudah berniat mau sholat asar atau sholat yang lainnya. Terus pas mau sholat nggak berniat lagi. Kira-kira sah nggak ya Ustadz? Sholat ana jazakallah khairan. Insya Allah dia sah saja ya. Soalnya orang itu kalau dia pergi sholat duhur
datang ke masjid untuk apa ikam sholat di sini? Pasti dia akan mengatakan sholat zuhur. Makanya kata para ulama, kalau disuruh orang itu untuk tidak berniat susah sekali. Iya, susah sekali. Dan kadang-kadang niat itu bisa ditentukan oleh waktu. Kadang-kadang antum sewaktu-waktu begawi, ya sibuk begawi apa macam qomat di Al-Faruq, ya. Kadang-kadang kita tergesa-gesa berwudu terus pergi ke masjid. Kadang-kadang itu nggak ada kepikir sekali mau sholat apa ini, nggak ada. Kadang-kadang nggak ada kepikiran, ya. Pokoknya sholat apa ini itulah anak sholat. Kan kayak gitu semacam itu. Maka kata para ulama, ditentukan tuh waktu itu menentukan niatnya. Karena dia akan datang sholat itu pasti dia pengen sholat di waktu itu tidak lain. Ya tidak lain. Maka insya Allah orang tersebut sudah berniat. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja yang ulun bisa sampaikan. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.